Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas pondasi tiang. Oke, istilah kapasitas di sini adalah kemampuan. Artinya, kemampuan pondasi tiang dalam menahan beban struktur di atasnya. Seperti terlihat dari gambar ini, ya. Ini satu pondasi tiang, ya, yang berada di atas lapisan permukaan tanah keras, ya. Dan di atas pondasi tiang ini ada kepala tiang yang namanya pile cap, dan pile cap ini menerima beban dari kolom, di mana kolom menerima beban dari struktur di atasnya. Artinya, beban vertikal dari struktur di atasnya didistribusikan melalui kolom ke pondasi sampai ke ujung pondasi, di mana ditopang oleh di ujung pondasi tersebut berada di atas lapisan tanah keras. Dan terlihat bahwa jenis dari pondasi tiang itu dari segi kapasitasnya, dari kemampuan tiang tersebut menahan beban struktur, itu ada terdiri dari dua, tergantung dari tahanan ujung tiangnya, atau istilahnya namanya end bearing capacity, dan tahanan gesek. Gesek di seluruh sisi tiang, yang namanya friction capacity. Ya, nah, antara end bearing capacity dengan friction capacity, ya, itu terlihat pada dua gambar di sisi kanan ini. Untuk end bearing capacity atau bearing pile di sini adalah, di sini ada beberapa pondasi tiang tunggal, yang dimana beberapa pondasi tiang tunggal ini berada di atas lapisan tanah, di mana tanah tersebut kapasitas daya dukungnya itu rendah, ya, sehingga beberapa pondasi tiang tunggal ini terletak di atas lapisan tanah keras, sehingga di sini kemampuan si tiangnya dalam menahan beban tergantung dari ujung tiangnya, atau istilahnya end bearing capacity. Atau tiang di sini disebut sebagai jenis tiang bearing pile. Ya. Nah, kemudian untuk yang kategori friction pile atau tiang yang tergantung dari gesek sisi tiangnya, itu seperti ini. Misalnya ini ada beberapa tiang tunggal yang berada di lapisan tanah yang kapasitas dukungnya itu rendah. Ya, kemampuan daya dukung tanah ini rendah. Sehingga terlihat di sini bahwa tiang tunggal ini kemampuannya tidak tergantung pada ujung tiangnya. Dia tidak terletak pada lapisan tanah keras di ujung tiangnya. Tapi di sini kemampuan si tiang dalam menahan beban adalah tergantung dari sisi tiangnya, gesekan sisi tiang terhadap tanah di sekeliling tiang, yang dikatakan sebagai friction pile, ya, sebagai jenis tiang gesek, ya. Nah, pile providing support through skin friction. Jadi dia tergantung, ya, kemampuan tiang ini disupport oleh skin friction, ya, gesekan dari sisi tiangnya. Nah, ini dia yang dikategorikan sebagai jenis tiang tergantung dari kemampuan si tiang menahan beban, yaitu ada bearing pile dan friction pile. Nah, sehingga pengertian dari kapasitas tiang ini, ya, atau pile capacity ini, yaitu kapasitas dukung tiang dalam mendukung beban struktur di atasnya. Jadi untuk mengetahui berapa sih kemampuan si tiang dalam menahan beban, ya, itu ada dua cara. Yang pertama, kapasitas tiang secara statis, dan yang kedua kapasitas tiang secara dinamis. Nah, secara statis, di sini kita menghitung kemampuan si tiang dalam menahan beban dengan cara statis, itu dengan menggunakan sifat-sifat teknis tanah dari teori mekanika tanah. Ya, dari teori mekanika tanah, kita bisa menghitung kapasitas tiang secara statis. Kemudian, dengan cara dinamis ini, itu dengan menganalisis kapasitas ultimate dari tiang dengan data pemancangan tiang di lapangan. Ya, jadi hasil ini perlu dicek dengan pengujian tiang, ya, pengujian tiang di lapangan, ya,
itu untuk meyakinkan hasil dari perhitungan kapasitas dukung tiang. Nah, jadi kedua cara ini saling bergantungan, ya. Tapi bisa juga digunakan salah satu, yaitu kapasitas tiang statis atau tiang dinamis. Oke. Sebelum kita menghitung kapasitas dukung tiang, persyaratan yang harus dipenuhi dalam perancangan fondasi adalah yang pertama dari segi faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat terlampauinya kapasitas dukung harus dipenuhi. Ya, jadi dari segi faktor keamanan. Yang kedua, penurunan fondasi harus masih dalam batas-batas nilai yang ditoleransikan. Ya, khusus untuk penurunan yang tidak seragam atau differential settlement itu harus tidak mengakibatkan kerusakan struktur. Artinya boleh mengalami settlement, tapi tidak boleh sampai menyebabkan kerusakan struktur. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi dalam menghitung kapasitas dukung. Ya. Nah, untuk menghitung kapasitas dukung tiang, dalam hal ini kita menghitung tiang tunggal dulu. Itu pertama, itu kapasitas dukung tiang berdasarkan hasil uji tanah. Hasil uji tanah di laboratorium. Yang kedua, kapasitas dukung tiang berdasarkan rumus pancang atau rumus dinamis, ya, dynamic formula dari data pemancangan, ya. Kita masukkan ke rumus dinamis untuk menghitung kapasitas dukung tiang. Yang ketiga, kapasitas dukung tiang didasarkan dari diagram penetrasi alat penetrometer. Yang pertama dari hasil uji sondir, ya. Nah, dari hasil uji sondir ada data static penetration test-nya. Kemudian dari hasil uji penetrasi standar atau standard penetration test, SPT, dari nilai SPT dapat dikorelasikan menjadi nilai P. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan gambarnya. Jadi dari data NSPT, data lapangan, Anda masukkan ke data, Anda korelasikan ke grafik sehingga dapat nilai sudut geser dalam. Nah, ini sudut geser dalam ini digunakan untuk kemudian untuk menghitung kapasitas tiang tunggal, yang keempat adalah bisa dengan menggunakan dari hasil uji beban langsung. Artinya dari hasil pengujian beban langsung di lapangan, itu data hasil pengujian itu bisa digunakan untuk menghitung kapasitas dukung tiang. Ini beberapa alternatif data yang bisa digunakan untuk menghitung kapasitas dukung tiang. Jadi kesimpulannya yang satu dari hasil uji tanah, ya, di laboratorium, ya. Ini dalam hal ini menghitung kapasitas dukung tiang dengan cara statik. Dan yang kedua dengan cara dinamis itu dari rumus dinamis, tiang pancang, kemudian dari diagram penetrasi alat penetrometer, dari hasil uji sondir dan SPT, dan dari hasil uji beban langsung. Nah, untuk menghitung kapasitas dukung tiang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari variasi kondisi tanah. Ya, di satu titik tiang dengan tiang yang lainnya, itu kalau kondisi tanahnya bervariasi, bisa mengalami perbedaan pada beban ultimate tiangnya. Ya, beban ultimate si tiang dalam menerima beban itu berbeda-beda. Kemudian dari faktor tipe cara pelaksanaan pemancangan. Ya, dari tipe cara pelaksanaan pemancangan di lapangan juga akan bisa mempengaruhi perhitungan kapasitas dukung tiang. Kemudian, dari perbedaan gesekan antara sisi tiang dengan tanah, itu faktor penyebabnya bisa misalkan tiangnya dicetak di luar dengan yang dicor di tempat. Itu gesekannya berbeda. Kemudian tiang yang dindingnya rata atau bergelombang itu juga bisa menghasilkan perbedaan gesekan antara sisi tiang dengan tanah. Dan dari segi bahan, apakah tiangnya baja atau beton, juga menghasilkan gesekan antara sisi tiang yang berbeda.
Jadi beberapa hal demikian itu akan mempengaruhi kapasitas dukung tiang. Nah, baik, untuk pertama kita akan membahas kapasitas dukung tiang dari hasil uji tanah, itu dengan cara statis. Ya. Nah, dengan cara statis ini kita akan menghitung Q ultimate, ya. Q ultimate kapasitas ultimate neto tiang, ya, dari teori-teori mekanika tanah, ya. Nah, jadi skema bidang runtuh untuk tiang yang mengalami perbedaan tekan dan yang menahan beban dengan mengerahkan tahanan ujung, dan tahanan gesek tiang, ini terlihat dari gambar. Gambar yang pertama ini, dengan mengerahkan tahanan ujung, maka skema keruntuhannya seperti ini. Ini tiang ujungnya runcing. Skema keruntuhannya di sini tanahnya melebar ya, kiri dan ke kanan. Dia runtuh. Ini bidang runtuh akibat tekanan pada ujung tiang. Kemudian bidang runtuh tekanan oleh gesekan ini di sisi tiang ini. Gesekannya arah ke atas. Ketika tiang dipancang ke bawah, gesekannya melawan ke atas. Sehingga untuk menghitung Q ultimate tiang ini, yaitu QS tahanan ujung yang dikerahkan oleh tanah di ujung itu arahnya ke atas, dia melawan ya, melawan ujung tiang, dan kemampuan tahanan gesek si tiang itu ke arah ke atas di seluruh sisi tiang, itu simbolnya sebagai QS. Jadi, kapasitas ultimate neto tiang, QU itu adalah jumlah dari tahanan ujung ultimate atau QB dengan tahanan gesek ultimate atau QS, ya, QS antara sisi tiang dengan tanah di sekitarnya, dikurangi dengan berat sisi tiang. Di mana berat sendiri tiang ini WP itu arahnya ke bawah, arah gravitasi. Makanya dia dikurangi, ya. Nah, sehingga kalau persamaan umumnya jadinya QU sama dengan QB, ya. QB arah ke atas ditambah QS juga arah ke atas dikurangi WP arahnya ke bawah. WP dengan Q ultimate itu sama arahnya ke bawah. Nah, sehingga di sini satuannya adalah kilonewton dalam satuan gaya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menghitung QB, tahanan ujung bawah tiang, dan QS, tahanan gesek sisi tiang, juga WP. Ya, nah, untuk pertama, untuk menghitung tahanan ujung ultimate tiang, tahanan ujung berarti QB, bearing ya, ujung. Itu dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate pondasi dangkal. Nah, ingat rumus umum kapasitas ultimate pondasi dangkal itu adalah nih, CBNC ditambah PBNQ ditambah setengah gamma D N gamma dari rumus Terzaghi. Di mana ini adalah rumus dari kalau QB itu sama dengan Q kecil U kali AB. Di mana Q kecil U itu merupakan tahanan ujung per satuan luas penampang ujung tiang. Nah, QU itu adalah tahanan ujung per satuan luas tiang. Ya. Jadi QU itu ini tahanan ujung per satuan luas ujung tiang. Itu sama dengan ini. CBNC ditambah PBNQ ditambah setengah gamma DN gamma. Nah, maka kalau disilangkan rumusnya untuk mendapatkan QB itu sama dengan QU dikali AB. Di mana QU ini yang ini. Ya. Ditutup kurung kali AB. Ini dia. Jadi AB dikali CBNC ditambah PBNQ ditambah setengah gamma DN gamma. Kalau dijabarkan di sini dari simbolnya, AB itu adalah luas penampang ujung bawah tiang. CB kohesi bearing, berarti kohesi tanah di ujung tiang. Kemudian NC, NQ, N gamma ini faktor kapasitas dukung dari fungsi nilai Pi, sudut gesek dalam. Kemudian PB ini sama dengan tekanan overburden di dasar tiang, yang rumusnya adalah gamma kali Z. Z ini kedalaman dari permukaan sampai ke ujung tiang. Kemudian
setengah gamma. Gamma tentu berat isi tanah di ujung tiang. Dan D ini diameter dari tiangnya. Oke. Sehingga rumus QB-nya terlihat pada persamaan 1,3. Kemudian untuk rumus tahanan gesek sisi tiang atau QS. Ini dari teori mekanika tanah pakai teori Moore-Coulomb. Nah, di mana Moore-Coulomb itu yang kita pelajari waktu Mektan 1 mengenai kuat gesek tanah. Yang kuat gesek tanah atau simbolnya kuat gesek tanah yang simbolnya tau ini, ya itu rumusnya adalah QS per AS. Itu sama juga dengan tau itu CD ditambah sigma N kali tangan pi D. Di mana tau kita simbolkan sebagai tau D ini sebagai D ini di sisi tiang. Artinya tahanan geser sisi tiang. Itu sama juga dengan CD. Berarti kohesi antara dinding sama tanah. Ditambah sigma N. Sigma N ini sama juga dengan tegangan normal. Artinya, tegangan normal itu merupakan tegangan yang tegak lurus dengan bidang. Nah, bidang di sini adalah pondasi tiangnya. Berarti kalau tegangan normal, tegangan yang tegak lurus bidang. Berarti kalau tegak lurus bidang, itu tegangan normal itu sama juga dengan tegangan horizontal. Ya. Nah, di sini sekeliling tanah juga sama juga dengan tegangan horizontal pada sisi tiangnya. Nah, maka dari sini untuk menghitung tegangan horizontal ini, itu tergantung pada koefisien tekanan tanah lateral, yang rumusnya adalah tau H dibagi tau V. Di mana tau H tegangan horizontal atau tegangan horizontal atau tegangan lateral tanah di sekitar tiang, ya, dibagi dengan tau V. Tau V ini tegangan vertikal akibat beban tanah. Ya, tegangan atau tegangan over burden. Nah, maka di sini sudah ya tau N ini dan satu lagi PD. PD ini sudut gesek antara sisi tiang dan tanah. Ya, nah sehingga dari sini dari tegangan horizontal atau tegangan normal untuk koefisien tekanan tanah lateral K-nya ini kita jadikan simbolnya berbeda dengan koefisien tekanan tanah lateral saat diam, aktif, dan pasif. Ini kita simbolkan dia KD, yaitu koefisien tekanan tanah lateral pada sisi tiang. Maka tegangan horizontalnya atau tegangan normalnya sama dengan KD kali sigma V. Atau sigma V ini sama juga dengan P0, tekanan over burden. Di mana tau V ini sama dengan, atau tegangan vertikal ini sama juga dengan P0 atau tekanan over burden, itu rumusnya adalah gamma dikali Z. Z ini sama dengan kedalaman dari muka tanah ke ujung tiangnya. Maka, dari persamaan, substitusi persamaan 6, yang tegangan horizontal ini, ke persamaan 4. Maka dapat di sini, tau D sama dengan CD ditambah yang tegangan horizontal ini rumusnya ini. KD kali P0 kali tangan PD. Nah, maka yang P0-nya di sini jadi catatan adalah karena dia di sekeliling, di sedalam sisi tiang, ya, kalau lapisan tanahnya berlapis, maka tekanan over burden-nya pakai yang rata-rata. Artinya kalau berlapis di sini, misalnya dari gamanya berbeda-beda setiap lapisannya, maka Anda cari P0 lapis pertama, itu dengan gamanya gamma 1 dikali H1, kemudian P0 lapis kedua, itu gamma 2-nya dikali H2, itu Anda tambahkan dibagi 2, maka dapat P0 rata-rata. Maka P0 yang ini kita pakai P0 rata-rata. Nah, sehingga tahanan gesek dinding ultimate QS itu sama juga dengan pakai sigma dia, ya. Sigma AS kali tau D, di mana tau D itu adalah CD tambah KD kali P0 kali tangan PD. Kenapa dia jumlah? Dia anggap kalau lapisan tanahnya berlapis-lapis, berbeda-beda dari nilai gamma, pi, dan C-nya. Nah, kalau lapis pertama C-nya C1, tentu masukkan C1 di sini. Sini gamanya misalnya gamma 1, kemudian pi-nya pi1. Kemudian lapis kedua nilai C, gamma, dan pi-nya berbeda. Maka Anda hitung per lapis baru ditambahkan ya. Nah, itu nilai QS.
Jadi AS ini luas selimut sisi tiang. Itu sama juga dengan keliling dikali tinggi tiang. Oke. Nah, bila diberi notasi baru untuk yang PD ini, kita notasikan dia sebagai delta, maka persamaan kapasitas dukung ultimate tiang tunggal IU itu adalah, ini yang QB, yang merah ini, QB di situ adalah AB dikali, nah yang ini yang FB-nya, ini yang Q kecil U-nya, ditambah ini suku kedua ini adalah QS. QS ini adalah AS dikali ini yang Q kecil S-nya ya, dikurang WP ya. Berat di tiang. Berarti yang QB ini AB kali CBNC ditambah PBNQ tambah setengah gamma DN gamma ditambah QS-nya itu adalah sigma. AS dikali CD ditambah KD P0 tangen delta dikurang WP. WP di sini berat tiang. Itu berat itu rumusnya adalah gamma dikali volume. Sehingga mendapatkan satuan kilonewton. Sama dengan satuan QB dan QS. Nah, berat isi tiang itu tergantung material tiangnya. Apakah tiangnya beton atau tiang baja. Kalau tiang beton, kalikan gamanya gamma beton dikali volume dari tiang. Apakah tiangnya berbentuk lingkaran atau petak? Nah, cari volumenya. Nah, sehingga di sini yang delta ini atau sama dengan PD ini sudut gesek antara sisi tiang dengan tanah. Dan ini simbolnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi itulah rumus untuk perhitungan Q ultimate dari tiang tunggal atau kapasitas dukung ultimate dari tiang tunggal. Nah, jadi untuk kapasitas dukung tiang ultimate, kalau kita mau mempertimbangkan pada kondisi keruntuhannya jangka pendek, itu atau kondisi tak teralirkan undrained, maka parameter tanah Pi, C, CD, dan gamma ini kita pakai pada kondisi tegangan total. Ya. Nah, tapi kalau kita menghitung kapasitas dukung ultimate tiang pada waktu keruntuhannya jangka panjang. Jadi parameter tanah yang kita gunakan parameter teralirkan, drain. Jadi kondisinya di sini tegangannya vertikal itu sama juga dengan kondisi efektif. Ya, yang PB-nya di sini PB aksen dan P0-nya P0 aksen. Oke, baik. Pertama, kita akan menghitung. Bagaimana Bu cara menghitung kapasitas dukung tiang kalau tiangnya berada di dalam lapisan tanah pasir seluruhnya. Ya, nanti ada di lapisan tanah lempung. Sekarang kita akan bahas satu persatu dulu bagaimana menghitung kapasitas dukung tiang pada tanah pasir. Tadi gambaran secara umum menghitung Q ultimate ya. Nah, jadi kalau pada tanah pasir atau tanah granular, tentu nilai C-nya 0. Kohesinya 0 ya. Dan diameter tiangnya itu relatif sangat kecil dibanding dengan panjangnya. Maka suku persamaan CBNC itu karena C-nya 0, maka nilainya jadi 0. Yang suku pertama. Dan setengah gamma DN gamma itu karena diameternya relatif kecil, itu dapat diabaikan. Sehingga persamaan yang Q ultimate tadi, yang Q ultimate sama dengan QB tambah QS kurang WP, itu menjadi, ya, yang ini 0, ini dianggap diabaikan, tentu tinggal yang QB-nya itu tinggal AB dikali suku kedua. Suku keduanya PBN NQ. Kemudian yang QS, C-nya 0, di sini tinggal suku keduanya, berarti AS dikali KD P0 tangen delta. Nah, ini dia. AB PB aksen NQ ditambah AS kali KD tangen KD P0 aksen kali tangen delta. Nah, untuk yang WP, nah ini tidak ada perubahan ya, karena rumus gamma dikali volume. Nah, jadi akibat sulitnya memperoleh contoh tanah tak terganggu pada tanah granular atau tanah pasir atau tanah kerikil, ya. Jadi estimasi kapasitas dukung tiang ini sering diperoleh dari data pengujian di lapangan, dari data SPT dan sondir, ya. Nah, dari data SPT dan sondir itu kita bisa mendapatkan sudut gesek dalam Pi-nya.
yang dapat diambil dari pendekatan empiris dari hasil pengujian-pengujian tersebut. Ya. Jadi artinya di sini kalau Anda mau ngambil tanah pasir di lapangan yang undisturbed tidak terganggu itu sangat sulit sekali. Sehingga kalau kita bawa ke label nggak bisa kita lakukan pengujian. Nah jadi yang bisa kita lakukan dengan pengujian di lapangan dari data hasil uji SPT atau sondir kita bisa menggunakan pendekatan empiris untuk mendapatkan nilai sudut gesek dalam. Salah satunya ya. Nah, oke. Pertama, untuk menghitung kapasitas dukung ultimate pada lapisan tanah pasir, untuk menghitung pertama tahanan ujungnya dulu. Tahanan ujung ultimate atau QB. Di mana QB tadi rumusnya adalah AB dikali PB aksen NQ. Di mana PB aksen NQ ini sama juga dengan FB. Dan KD P0 aksen tangan delta ini sama juga dengan FS. Ini penjabarannya saja ya. Ini simbol umumnya. Maka QB sama dengan AB dikali FB. FB di sini PB aksen kali NQ, di mana PB aksen ini adalah tekanan vertikal efektif pada ujung bawah tiang dikali dengan faktor kapasitas daya dukung. Itu tergantung nilai Pi. Pi dari hasil korelasi dari pengujian SPT atau sondir di lapangan. Dan AB ini adalah luas dasar tiang. Ya, artinya kalau penampang tiangnya dari baja profil balok H atau tiang-tiang berlubang, kita pakai luas kotor dari penampangnya. Nah, kemudian NQ ya itu tergantung dari rasio kedalaman penetrasi tiang terhadap diameter dan pada sudut gesek dalam tanah. Ya, kemudian sudut gesek dalam ini diambil dari nilai NSPT. Gimana cara dapatkan sudut gesek ini dari nilai NSPT? Ini dari grafik ini, dari gambar ya. Gambar Pick et al. Tahun 1974. Misalnya di sini, data NSPT Anda sudah dapat nilainya adalah 20 misalnya. 20 Anda tarik ke kurva, tarik ke bawah, sehingga dapat di sini, di sini perkiraannya sekitar 33 misalnya ya, untuk nilai sudut gesek dalamnya, Pi-nya. Itu nilainya 33. Kemudian nilai Pi juga bisa diperoleh dari pendekatan Kishida tahun 1967 ya. Jadi Pi aksennya itu dapatnya 20N ditambah 15 derajat. 20N diakarkan tambah 15 derajat. Kemudian pada tanah lempung, tegangan vertikal di dekat tiang itu sama dengan tegangan over burden. Pada tanah granular, tegangan vertikal di dekat tiang itu kecil dari tegangan over burden menurut Sivesic tahun 1967. Dan ini tegangan over burden ini akan mempengaruhi nilai FB dan FS. Oke. Oke, itu untuk QB ya. Jadi untuk QB itu yang membedakan di sini nilai NQ dan Pi-nya ya. Nilai NQ, kemudian nilai untuk mendapatkan nilai Pi-nya. Pi dari dimana nilai Pi itu gunanya untuk mencari sini adalah PB aksen ya, tahanan ujung NQ ya. Ya. Kita mau mendapatkan nilai NQ ini tentu tergantung nilai Pi-nya, sudut gesek dalamnya. Nah, sudut gesek dalam itu dapat dari korelasi dari nilai SPT. Ya, nilai SPT ini dapat nilai Pi. Tapi ini bisa kita dapatkan untuk mencari nilai NQ. Itu untuk mendapatkan nilai QB. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nilai QS atau tahanan gesek tiang ultimate. Ya, tahanan gesek ultimate antara sisi tiang dan tanah granuler itu dapat dihitung dengan persamaan 1/8 dari ini ya. QS sama dengan AS kali FS. Di mana FS tadi adalah ini. KD P0 aksen kali tangan PD. Karena C-nya 0 ya, maka QS-nya jadinya AS kali yang ini FS. FS-nya KD-nya. KD-nya itu adalah koefisien tekanan tanah yang tergantung dari kondisi tanah. P0 aksen itu adalah tekanan vertikal efektif, sama juga dengan tekanan overburden efektif untuk Z-nya kecil dari ZC, atau tekanan vertikal kritis untuk Z-nya besar dari Z.
Kemudian delta itu sama juga dengan P aksen atau sudut gesek dinding efektif antara sisi tiang dan tanah. Dan AS itu luas selimut tiang. Keliling tiang dikali panjang tiang. Nah, ZC ini kedalaman kritis itu yaitu kedalaman di mana tekanan overbar dan efektif dihitung dari titik ini dianggap konstan. Jadi dari kedalaman titik itu dan seterusnya dianggap konstan. Itu yang kedalaman kritis. Nanti kita akan lebih detailnya ke sana ya. Ada metodenya. Bila tiang berbentuk meruncing ke bawah, maka rumus QS itu jadinya FW dikali AS dikali KD P0 aksen kali tangen delta. Artinya yang rumus AS QS-nya itu adalah AS dikali FF. Tinggal Anda kalikan faktor pengalinya FW, yaitu faktor bentuk tiang. Faktor pengaruh bentuk tiang. Jadi kalau bentuk tiangnya meruncing pada tanah pasir, jadi ada sudut kemiringan omeganya dalam radian. Jadi berapa sudut kemiringan omeganya? Misalnya sudut kemiringannya 45 derajat, berarti 1. Ya. 1 di sini. Tarik ke atas, misalnya sudut gesek dalamnya berapa? Misalnya 25. Kalau 25, tarik ke kiri sekitar 2,5 FW-nya. Berarti FW-nya kalikan 2,5. Berarti 2,5 dikali AS dikali FS. Nah. Kemudian lagi FW KD. Ya. K-nya itu untuk pasir yang terkonsolidasi normal menyarankan K0-nya 1 kurang sin pi. Nilai tipikal K0 untuk pasir terkonsolidasi normal ada di sini beberapa. Untuk K0 yang pasirnya pasir longgar, K0-nya itu setengah. Yang untuk pasirnya kepadatannya sedang itu 0,45. Dan pasir yang padat itu 0,335. Nah, itu dari tipikal pasirnya. Nah, kalau dari untuk nilai KD untuk tipikal tiang pancangnya, ya, kalau tiang bajanya H, itu KD-nya minimal 1,4 sampai 1,9. Kalau tiang pipa baja, KD-nya 1 sampai 1,3. Itu menurut Mansur dan Hunter tahun 1970. Dan tiang beton pracetak minimal 1,45 sampai 1,6. Uji tarik tiang 8 tiang untuk seluruh tipe tiang itu 0,4 sampai 0,9. Nah, dari nilai-nilai dalam tabel tersebut, KD dikali tangen delta itu akan berkisar di antara 0,3 untuk pasir longgar dan 1 untuk pasir padat. Jadi, itu dia untuk yang mempengaruhi nilai QS di situ dari KD tangen deltanya. Ya. Nah, KD-nya tergantung dari bahan tiangnya. Ya. Kemudian, tangen deltanya, P-nya dari ini tipikal nilai K0-nya ya. P-nya di sini ya, masukkan ke rumus K0. Dari jenis pasirnya. Pasirnya apakah longgar, padatan sedang atau padat. Nah, jadi terdapat beberapa metode untuk menentukan tahanan ujung dan tahanan gesek tiang pada tanah granular ini. Nah, jadi lebih spesifik lagi. Ya, jadi lebih spesifik lagi untuk menghitung nilai QB sama QS. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama, metodenya adalah metode Paulus Davis, ya. Yang kedua, metodenya adalah metode US Army di buku ini ya, di buku Pondasi 2. Nah, kemudian yang ketiga ada metode Coyle and Castello dan yang keempat metode Kulhawi. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas apa perbedaan dari masing-masing metode dan metode mana saja yang akan kita pakai ya. Oke. Saya rasa cukup dulu pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan nanti untuk di perkuliahan kita di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.